Dalam sahabat Toto kita akan general reading untuk zodiak Gemini bulan Mei. Hoki, rezeki, karir, bisnis, kisah asmara semua ya. Kita akan adakan reading donasi ya. Donasi akan diberikan kepada kaum disabilitas dan rakyat pekerja yang ter-PHK. Donasi bisa Anda kirimkan ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Kerakyatan. Nomor rekening ada di deskripsi. Bisa kalian lihat di deskripsi video ini di bawah ini ya. Bila ingin berdonasi berupa makanan, minuman, obat-obatan, ataupun lainnya, Anda bisa langsung kirimkan ke sekretariat kami di Mampang Perapatan 14 nomor 11 Jakarta Selatan. Terima kasih kepada para donatur yang 2 bulan lalu dan tahun yang lalu sudah memberikan donasi. Semoga beruntung dan berlimpah rezeki bagi kalian semua para donatur. Kita akan langsung masuk ke zodiak Gemini ya. Kehidupan Gemini di bulan Mei. Kita akan lihat dulu kehidupan Gemini. Gemini jangan ya, memang sih Gemini sih memang zodiak yang sangat senang atau sangat suka untuk belajar segala sesuatu. Segala sesuatu yang menarik perhatiannya, apapun itu dia selalu pelajari, terutama yang berhubungan dengan, kalau yang sudah dewasa nih ya, Gemini selalu mempelajari apapun yang disukai oleh pasangannya. Di bulan Mei ini juga Gemini terus belajar untuk memperbaiki keuangan-keuangan dan memperbaiki dirinya sendiri. Segala sesuatu dilakukan memang terfokus kepada tujuan dan harapan-harapan yang belum tercapai di bulan Mei. Seiring berjalannya waktu, Gemini terus berkembang dan di sini keputusan yang sangat dinantikan oleh seseorang ya Gemini ya. Ada yang lagi menunggu keputusan-keputusan apa yang harus kalian lakukan, terutama di dalam hubungan kalian dengan seseorang. Ada kesan yang digantung ya. Rupanya beberapa Gemini belum memutuskan tentang hubungan apa mau dibawa kemana hubungan kalian selama ini. Itu yang mereka tunggu-tunggu ya Gemini ya. Pelajarilah mereka secara detail atau bagaimana, apakah mereka memang orang yang cocok, orang yang sesuai dengan karakteristik kalian, atau orang yang sudah kalian damba-dambakan, atau apa ya, idealis untuk kalian, orang yang ideal untuk kalian. Begitu ya Gemini. Selain itu kalian lagi dinilai oleh atasan kalian ya saat ini, kinerja, bagaimana Anda memperlakukan karyawan, bawahan Anda atau sesama teman. Itu sepertinya lagi dinilai oleh atasan Anda. Itu memang seiring dengan akan meningkatnya karir kalian ya, sehingga memang sering kalian dipindah-pindah dari divisi satu ke divisi lainnya. Itu memang untuk mempersiapkan diri kalian untuk mencapai karir-karir yang lebih tinggi. Rupanya di bulan Mei ini banyak hal baru ya, banyak Gemini yang bekerja di tempat baru, di divisi baru. Dan itu memang untuk meningkatkan nantinya, akhirnya yang dituju adalah peningkatan karir kalian atau amanah yang akan diberikan yang lebih besar untuk kalian para Gemini di bulan Mei ini. Begitu ya Gemini, kalian harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kalian lakukan, atau mana yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu, baik di bidang pekerjaan, di kehidupan, ataupun di bidang percintaan. Kita lanjutkan untuk rezeki Gemini ya. Intinya di dalam kehidupan ini Gemini harus terus belajar dan belajar ya. Memang itu tidak berat, tetapi kalian harus memilih dan fokus pada
bidang itu ya, pekerjaan-pekerjaan yang baru dan kehidupan kalian serta pasangan yang akan mengiringi hidup kalian nanti. Ini adalah rezeki Gemini. Rezekinya bagus di mana akan ada peningkatan ya. Rupanya seiring peningkatan karir kalian, memang semuanya mengikuti ya, gaji lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi. Yang wira swasta pun mendapatkan omset atau order yang cukup tinggi sehingga perusahaannya semakin diperhitungkan di dalam dari partner kalian atau dari klien kalian. Itu memang keputusan-keputusan yang terakhir ini Gemini lakukan dengan tepat ya, dan dengan cepat, tidak seperti biasanya yang agak terkesan lambat dan kebingungan untuk menentukan pilihan. Kali ini Gemini benar-benar menentukan pilihan yang tepat dan dia bisa merencanakan atau melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Itu adalah suatu pencapaian yang istimewa di bulan Mei ya, sehingga rezekinya banyak nih di bulan Mei ini. Meningkat dengan sangat drastis. Kita akan lanjutkan ke pekerjaan Gemini ya. Rupanya ini sangat berhubungan ya dari kehidupan dan rezeki Gemini. Di bidang pekerjaan memang ternyata betul ya, ada The Empress di sini. Gemini, kalian melakukan all out ya pekerjaan kali ini di bulan Mei, mempergunakan segala daya, upaya, tenaga, pikiran. Benar-benar kalian memanfaatkan kesempatan yang ada. Masukan-masukan juga kalian terima dengan baik sehingga pekerjaan sangat lancar ya di bulan Mei ini, walaupun berpeluh, walaupun berkeringat, walaupun sampai berdarah-darah, tetapi kalian mampu melewatinya dengan baik. Untuk itu datanglah pekerjaan baru lagi dan baru lagi yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi ya, membutuhkan tanggung jawab yang besar, membutuhkan keputusan-keputusan yang matang untuk kalian, dan itu membawa pundi-pundi keuangan yang semakin banyak. Yang beberapa tugas itu kalian laksanakan memang membawa duit yang gede, dan Dewi Keberuntungan yang menaungi kalian membawa pekerjaan itu walaupun tidak mudah tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun memang memerlukan pengorbanan yang besar, tetapi kalian masih kuat dan sanggup melaksanakannya dengan baik dan sesuai secara kualitas maupun waktu yang diperlukan dalam kalian melakukan pekerjaan itu. Kita lanjutkan di dunia perdagangan dan bisnis. Ini adalah zonanya kaum pengusaha, zonanya para wirausaha dan wira swasta. Di dalam bisnis Gemini atau di dalam beberapa kontraktor membutuhkan ketelitian yang cukup jeli, dan memang semangat kalian harus dibangun terus dan terus. Pekerjaan yang berat pasti mendapatkan hasil yang cukup tinggi ya. Itu yang memerlukan koordinasi antara kalian ya. Pembagian tugas yang baik, delegasi tugas yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik karena sinergi antara satu, dua orang, dan tiga dan lebih. Itu akan membuatkan hasil yang benar-benar naik dibandingkan kalian bekerja atau berpikir sendiri. Sinerginya akan naik sekali, tetapi di sini ada yang sedikit bertolak belakang ya. Knight of Sword dan Knight of Cup-nya berjalan berlawanan. Ini yang mengartikan bahwa masih ada ketidaksinkronan antar divisi yang kalian pimpin ya Gemini, atau divisi di perusahaan kalian. Ada perbedaan kepentingan yang satu dengan yang lain, mungkin perbedaan
antara pembelian dengan si marketing ya, bisa jadi pergudangan dan pembelian sendiri. Ini yang perlu diteliti karena memang bila gudangnya nggak siap sedangkan pembelian melakukan persediaan yang berlebihan akan menyebabkan overload di dalam gudangmu sendiri. Begitu juga bila marketing menginginkan sesuatu yang cepat, tetapi accounting keadaan keuangannya masih belum stabil, itu juga akan membuat apa ya namanya gesekan di antara divisi sendiri, juga antara marketing dan pergudangan. Di pihak marketing memerlukan kecepatan persediaan barang, tetapi di gudang masih aut-autan sehingga kesulitan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan di site atau dibutuhkan di apa ya namanya ya, di proyek itu ya. Jadi barangnya sebetulnya sudah ada, tetapi karena mungkin gudangnya terlalu kecil dan tertimbun, sehingga tidak bisa memberikan tepat waktu. Itu yang intinya harus diperhitungkan adalah koordinasi antara divisi satu dengan divisi lainnya, supaya dibikin forecast yang lebih bagus, plan rencana yang lebih bagus, supaya tidak tumpang tindih antara divisi satu dengan divisi lainnya. Pembagian tugas itu yang perlu diperbaiki, dan pembagian tugas itu supaya disinkronkan supaya antar divisi tidak terjadi perselisihan. Begitu ya. Terlebih-lebih di bidang keuangan ya, yang membagi tugas antar proyek satu dengan proyek lainnya, sehingga persediaan itu bisa teratur dengan rapi, karena ada beberapa rupanya di pihak orang lapangan yang merasa dianaktirikan, atau yang satu diberi material yang cepat dan pas dan bagus, sementara di proyek lainnya merasa dianaktirikan karena tersendat-sendat permintaan barangnya. Ketidaksinkronan ini yang harus diperbaiki, yang harus diperhatikan menjadi prioritas utama dalam perbaikan ke depannya untuk para bisnismen kontraktor Gemini ya. Di bidang retail dan perdagangan eceran ataupun perdagangan online, ada beberapa yang perlu diperhatikan juga. Naiknya kebutuhan, naiknya permintaan dari customer memang membuat kebahagiaan tersendiri ya. Di sini dalam lingkup intern Gemini sendiri, kalaupun itu skala kecil, mungkin sekelas pemilik modal atau modal yang untuk jualan bakso, untuk jualan online, ataupun dropshipper, kalian harus memperhitungkan waktu yang tepat ya, di mana delivery adalah suatu yang sangat dibutuhkan di dalam hal ini, di dalam transportasi. Intinya kalian harus menentukan atau memilih jasa transportasi, jasa kurir, dan yang pelayanan yang cepat itu ya. Customer tidak mau menunggu terlalu lama, terutama memang di bidang eceran retail, apalagi perusahaan penjualan makanan ya, makanan, minuman, obat-obatan, itu memerlukan pelayanan yang cepat. Kinerja ini yang perlu ditingkatkan supaya tidak berlawanan antara keinginan kalian untuk mencapai profit yang besar, tetapi tanpa didukung dengan pelayanan yang cepat dan tepat, itu justru akan menimbulkan kekecewaan dari customer kalian. Customer atau pelanggan yang datang begitu banyak dan begitu besar, itu membutuhkan pelayanan ekstra karena memang di luar kebiasaan di tahun-tahun lalu atau di bulan sebelumnya. April yang meningkat, ternyata di bulan Mei ini lebih meningkat lagi, bisa dibilang meledak ya.
yang perlu dicermati ya, Gemini, kalian harus memperhitungkan masa-masa kecepatan, ketepatan waktu kalian untuk membeli perlayanan. Karena customer satisfaction adalah yang paling utama. Kepuasan pelanggan akan membawa dia kembali dan membawa juga teman-temannya, pelanggan-pelanggan yang lain untuk datang. Selain itu, yang paling terakhir adalah kalian jangan lupa untuk berbagi dengan adil ya. Jangan berat sebelah antara kiri dan kanan, yaitu antara karyawan satu, karyawan yang lain, divisi satu, divisi lain. Pembagian komisi, bonus atau yang lain jangan sampai tersendat dan itu harus sesuai dengan yang dibicarakan ya. Di sini ada kartu keadilan nih. Harapan-harapan akan banyak dicapai di bulan Mei ini. Kita lanjutkan untuk keluarga Gemini ya. Keluarga Gemini ada King of Autumn, ada Nine of Summer. Rupanya akan banyak harapan-harapan kalian yang tercapai di sini ya. Gemini yang memerlukan, yang keluarga Gemini yang menginginkan perjalanan jauh, rupanya banyak yang sudah tercapai ya. Sebuah perjalanan yang cukup menggembirakan untuk kalian dan itu memang membawa suasana yang bahagia di dalam keluarga. Ada beberapa jalan yang perlu kalian rubah atau bagaimana kalian menentukan jalan itu sendiri antar istilahnya harus berembuk dengan keluarga ya. Ada beberapa hal-hal baru yang perlu kalian bicarakan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar pasangan dan anak-anak, terutama karena ini udah sudah keluarga nih ya, ada anak-anak yang perlu kalian ajak untuk berembuk. Rubahlah jalan kemana kalian akan mengerjakan sesuatu ya. Intinya jangan itu aja yang membuat mereka bosan ya dalam keluarga kalian sendiri. Di sini Gemini terutama ternyata memang di anak-anak ya, di anak-anak yang membuat kalian pusing ya di sini ya. Walaupun harapan-harapan sudah banyak yang tercapai, sudah banyak yang sudah kalian pegang, tetapi memang kebutuhan itu tidak ada batasnya ya, dan ini yang memerlukan kebijaksanaan dari para orang tua Gemini. Kalau antar pasangan sih, antar pasangan udah enjoy ya kalian. Sekarang masalahnya adalah di anak-anak yang perlu kalian cermati bagaimana mencukupi atau memperbaiki jalan kalian berhubungan dengan anak-anak sendiri. Itu ya, akan ada masa-masa di mana mereka seperti sangat menuntut ya. Sangat menuntut ini itu yang membuat kalian kelabakan walaupun semua sudah banyak yang terpenuhi. Dia Gemini, ubahlah ubahlah pandangan mereka atau yang mungkin ada tidak keselarasan atau tidak sama dengan kalian. Jadi intinya harus sevisi ya, harus sevisi supaya tidak timbul seperti perselisihan itu ya. Harusnya tidak terjadi perselisihan seperti itu. Kita lanjutkan ke pasangan Gemini. Pasangan Gemini ada The Wheel ya, ada The Wheel of Fortune di sini. Ada Six of Winter. Dan ada High Prestige. Rupanya di sini banyak kartu mayor ya. Rencana-rencana yang kalian kerjakan ternyata sangat sukses. Itu membawa kepercayaan tersendiri untuk hubungan kalian berdua. Hubungan yang semakin mantap dan kalian semakin menikmati kebersamaan kalian, membuat suasana yang sangat romantis ya dari diri kalian di bulan Mei ini. Banyak keromantisan yang terjadi.
mungkin memang ada beberapa yang tertunda sih, kita tidak selalu ada di atas ya, roda terus berputar. Ya untunglah memang keberuntungan ada di pihak Gemini. Banyak hal-hal positif yang bisa kalian lakukan ya, yang saat ini yang justru sudah kalian lakukan itu yang membawa tingkat hubungan ke yang lebih baik dan lebih mapan, lebih mandiri. Antara kalian berdua juga tidak ada atau tidak banyak perselisihan di bulan Mei ya. Semua berjalan dengan lancar dan indah. Tetapi Gemini jangan melupakan untuk kalian lebih sensitif terhadap pasangan lagi ya, karena pasti tuntutannya akan terus meningkat. Segala sesuatu yang baik akan terus diinginkan untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itulah memang manusia ya. Dan itu sangat manusiawi mereka menuntut seperti itu. Di antara kalian berdua memang harus sangat sangat peka antara satu dengan yang lain. Kita lanjutkan untuk jomblo dan single parent. Jomblo dan single parent akan ada saatnya kalian menemukan kebahagiaan Anda sendiri ya. Jomblo dan single parent di sini memang tujuan kalian atau harapan-harapan kalian lagi diuji ya. Harapan-harapan yang besar memerlukan tindakan-tindakan besar. Orang yang ideal atau seseorang yang kalian harapkan menjadi pasangan kalian memang sudah ada ya saat ini, tetapi kalian tetap harus berhati-hati. Dan di salah satunya ada seseorang yang memerlukan perhatian secara khusus ya, dari beberapa yang datang, dari beberapa yang kalian incer itu memerlukan perhatian khusus. Tidak boleh ngambang sama-sama seperti kalian perhatikan semua, karena mereka akan kebingungan sebenarnya siapa yang dipilih di antara orang-orang yang sudah mendekat ini. Gitu ya Gemini ya. Untuk yang single parent begitu juga. Jadi memang kalaupun dia tidak perfeksionis atau tidak terlalu seperti yang kalian harapkan, ya diusahakan untuk dinilai kembali, karena memang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Apalagi kalian terus membanding-bandingkan dengan orang yang lama, orang yang dulu ya single parent. Hal itu tidak boleh. Jangan membicarakan apapun tentang pasanganmu yang lalu kepada yang baru ini, karena itu akan menimbulkan suatu persepsi atau keadaan yang tidak enak terutama bagi si dia. Bagaimanapun setidak cemburunya orang kalau kalian sudah membicarakan pasangan yang lama, apalagi kalian membandingkan, mereka tidak akan suka. Salam sahabat Tutu.